Halo guys, kembali ketemu bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini di Royman BTKV Channel, saya akan membahas mengenai kesehatan jantung pada usia lanjut. Banyak sekali netizen yang bertanya kepada saya, bagaimana untuk merawat kesehatan jantung pada usia lanjut. Guys, usia lanjut di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Departemen Kesehatan, sudah lebih dari 10% untuk kasus-kasus usia lanjut di Indonesia ini. Ya, kalau kita lihat data di dunia ini, penyebab mortalitas terbesar atau disability pada usia di atas 65 tahun di seluruh dunia ini semakin meningkat. Pada tahun 2017 saja WHO mengatakan sekitar 17,9 juta penduduk yang menderita penyakit jantung dan meninggal karenanya. 2030 semakin meningkat lagi guys, sudah mencapai 23,6 juta penduduk meninggal karena penyakit stroke. Dan kita bisa lihat definisi daripada usia lanjut, ya, bahwa usia lanjut dikatakan oleh Depkes RI adalah pada usia antara di atas 60 tahun, ya, dan resiko tinggi itu di atas 60 tahun apabila mempunyai masalah-masalah kesehatan seperti kesehatan jantung, ginjal, ya, dan paru-paru, atau pasien-pasien yang memang pernah menderita stroke. Ya, sebenarnya lansia itu masih berpotensi, ya, karena dia masih bisa bekerja, ya, walaupun dia sudah pensiun tapi dia masih bisa bekerja dan pengalamannya bisa dipakai untuk perusahaan atau menjadi penasehat di pemerintahan. Ya guys, sekarang kita membahas apa sih perubahan-perubahan pada kondisi usia lanjut. Bahwa kita ketahui bahwa adanya perubahan-perubahan itu karena seperti teori penuaan, karena adanya kasus atau proses radikal bebas yang menyebabkan terjadinya perubahan, ya, mitokondria tingkat sel yang kita sebut biological clock, atau ada mutasi dari somatik, atau ada perubahan-perubahan genetik, dan adanya perubahan-perubahan imunitas dari tubuh juga, dan juga metabolisme. Nah, proses daripada adanya perubahan itu, adanya radikal bebas dan adanya suatu proses penuaan, ya, karena proses-proses yang regeneratif tadi, adanya ketidakseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas, itulah yang menyebabkan satu perubahan-perubahan metabolisme menjadi tidak normal, produksi antibodi autoimun juga tidak baik, dan juga terjadi inflamasi kronik dan juga gangguan degeneratif. Apa saja yang bisa terjadi karena proses-proses tadi, ya, khususnya kepada kondisi jantung manusia usia lanjut. Yang pertama, adanya satu perubahan daripada pembuluh darahnya itu sendiri. Kita ketahui bahwa pembuluh darah jantung itu bisa mengalami satu penebalan atau yang kita sebut aterosklerosis, ya. Penebalan itu mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi tebal, yang kita sebut contohnya pada aorta. Aorta itu akan mengalami penebalan yang kita sebut sebagai kalsifikasi, sehingga penurunan daripada elastisitas daripada dinding aortanya. Dan juga terjadi hipertrofi jantungnya. Itu apa itu trofi jantung, guys? Itu adalah penambahan dari massa jantung, ya. Otot jantung juga menjadi penebalan, kita sebut hipertrofi. Dan ada juga, guys, penumpukan lemak atau degenerasi kolagen yang membuat aorta itu atau katupnya juga menjadi kaku, kalsifikasi namanya. Perubahan-perubahan itulah yang membuat kondisi jantung itu bisa menjadi berubah. Dan ada juga perubahannya di sistem konduksi jantung, ya, sistem konduksinya, ya, sehingga jantung kita ketahui mempunyai pacemaker.
dengan adanya perubahan daripada sistem konduksi menjadi gangguan daripada irama jantung, bisa menjadi block atau AV block. Dan juga adanya perubahan daripada otot jantungnya, ya, kita sebut adanya perubahan dari miokard hipofusinnya, dan juga adanya penurunan dari koroner elastisitasnya. Jadi koronernya tidak lagi elastisitas sehingga akan menjadi penebalan. Nah, tadi ada juga katupnya menjadi kalsifikasi dan terjadi perubahan dari septum kolagennya. Ya, jadi gambaran dari penyakit lansia itu seperti kita ketahui banyak faktor dan yang sangat berhubungan dengan banyak penyakit, ya, penyerta atau proses-proses degeneratif tadi, dan itu akan memperberat juga penyakit pada lansia. Dan penyebabnya itu kadang-kadang tidak diketahui dan sembunyi, ya, ada gejala, apalagi kalau dia ringan, ya, dan tidak khas, ya, sehingga perjalanannya kronik, lama, dan akan menyebabkan keluhan, ya. Nah, dan semua penyakit itu, perjalanan penyakit itu sifatnya progresif, ya. Tidak ada yang mengatakan penyakit itu dia berhenti, tapi dia akan bertambah terus. Nah, kita tidak membahas lagi mengenai anatomi jantung, bisa melihat dari episode saya yang sebelumnya mengenai kelainan jantung. Tapi pada prinsipnya jantung itu terdiri atas pembuluh jantung, otot jantung, katup jantung, ya, dan juga ada sistem listrik jantung atau pacemaker. Nah, pada jantung, kelainan jantung, keluhan-keluhan yang memang sering terjadi adalah seperti nyeri dada, kadang-kadang ringan sampai berat, sesak nafas, ya, mudah lelah, ya, fatigue, ya, cepat capek, dan paroxysmal nocturnal dyspnea atau kadang-kadang sesak nafas timbul, ya, pada waktu malam, ya, waktu tidur harus pakai bantal 2 atau 3. Ya, gejala-gejala lainnya kadang-kadang perasaan pasien saya itu mengeluh seperti ada nyeri perut, ya, akibat mungkin adanya hepatomegali, ada pembengkakan pada lever atau adanya gangguan pada lambung. Maka timbullah keluhan muntah, mual, sulit tidur, insomnia, dan bisa kadang-kadang kolaps, blackout, pingsan, ya, atau tekanan darahnya turun, ya, rendah, dan bisa gangguan irama jantung. Jadi perubahan-perubahan fisiologis jantung itulah yang bisa menimbulkan denyut jantungnya yang menurun, fungsi dari pompanya, sistolik diastoliknya juga menurun, dan tekanan darah juga menurun, dan akan mengakibatkan keluhan-keluhan yang saya sebutkan sebelumnya, guys. Ya, nah, sebelum saya membahas kembali kepada proses kelainan jantung yang pada lansia, saya akan memperkenalkan secara umum dulu penyakit jantung koroner, ya, hipertensi atau kita sebut penyakit jantung hipertensi, dan penyakit jantung katup valvuler, dan juga kardiomiopati, ya, penyakit ke otot jantung, kelainan otot jantung karena penyebab yang tidak diketahui. Terus juga ada aritmia cordis dan penyakit jantung paru atau pulmonik. Kembali kepada penyakit jantung koroner, ini adalah pembunuh nomor 1, ya, kira-kira ada penelitian mengatakan ada sudah sekitar dari, ya, mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta ada tuh penelitian yang mengatakan sudah lebih dari 40% angka kematian oleh penyakit jantung koroner. Dari 10 yang meninggal, kira-kira 4 atau 5 yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Ya, mungkin saudara-saudari atau para pemirsa, guys, semua sudah tahu penyakit jantung koroner. Sudah saya bahas di sebelumnya bahwa penyakit jantung koroner itu adalah proses penebalan, ya, karena adanya satu proses kronik yang progresif yang terjadi akumulasi dari plak yang menimbulkan satu disfungsi dari endotel jantung, pembuluh jantung yang disebabkan oleh penumpukan leukosit. Ada juga satu proses yang kita sebut aterosklerosis, ya, seperti kita ketahui ada satu proses yang kronis, ya, kronis progresif, berjalan terus bertahun-tahun, ya, itu ditandai dengan adanya akumulasi dari plak, ya, dan plak itu terdiri atas
proses yang kita sebut disfungsi endotel ya. Terjadi penumpukan, ada leukosit, makrofag, sel otot polos, lipid, matriks ekstraseluler. Nah, itu yang menyebabkan satu proses penebalan daripada pembuluh darah. Jadi sebenarnya yang menebal itu adalah dinding pembuluh darahnya, ya, di tunika, ya, intima ya, dan medianya itu. Dan hal-hal itu terjadi karena adanya faktor-faktor atau faktor risiko yang kita sebut major risk factor, seperti LDL, kolesterol yang jahat, yaitu low density lipoprotein yang lebih di atas daripada 160 bertahun-tahun yang tidak pernah ditangani, ya. Dan pada kondisi pria itu juga lebih sering pada usia di bawah 55 tahun. Tetapi kalau di atas 50 tahun, wanita juga meningkat angka kejadiannya. Dan adanya resiko keluarga pada usia keluarga yang sudah pernah serangan jantung, meninggal mendadak di bawah usia 50 tahun. Itu juga mempunyai resiko turunan. Merokok lebih dari 10 batang per hari. Penyakit darah tinggi, ya, HDL yang rendah, diabetes mellitus, dan adanya riwayat stroke, ya, atau cerebrovascular disease, ada riwayat peripheral artery disease, ya, bisa adanya penyempitan di pembuluh perifer, di tungkai, dan adanya obesitas. Dan semua resiko-resiko tersebut akan menimbulkan atau menyebabkan terjadinya proses aterosklerosis itu lebih cepat. Dan yang berikutnya, guys, bahwa semua faktor-faktor risiko itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia sangat bergantung daripada bagaimana kita bisa mengontrol faktor-faktor risiko tersebut, ya. Dan saya ingin juga membahas mengenai bagaimana penata laksanaannya, ya. Bahwa kita ketahui keluhan-keluhan yang sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya, ya, nyeri dada, ya, adanya keluhan tidak nyaman. Nah, kadang-kadang kalau serangan jantung itu bisa sampai sakit sekali, ya, sakitnya, dan tidak bisa dihindari, ya. Sakitnya itu, dari kasih obat juga tidak bisa. Dan juga ada perasaan gelisah, keringat dingin. Nah, banyak yang nanya ke saya, kalau ada kasus seperti itu bagaimana penata laksanaannya? Yang pertama, memang ya kita harus tenangkan pasien, kita baringkan, dan kita berikan dia penjelasan bahwa kemungkinan bapak atau ibu mengalami serangan jantung, dan kita berikan obat kalau ada obat yang di bawah lidah, nitrat atau kita berikan, dan kalau ada obat pengencer darah, ya, seperti aspirin, clopidogrel kita berikan, dan kita berikan oksigen, dan sampai cepat kita hubungi rumah sakit yang terdekat. Nah, baru kemarin kejadian, guys, ada kerabat dari teman saya mengalami serangan jantung, dan dia harus memilih dokter atau rumah sakit yang terbaik. Kenapa, guys? Kalau kita salah datang, kita dapat serangan jantung, kita sudah tahu bahwa kalau ada serangan jantung dan bisa ada kemungkinan kematian mendadak, bisa kemungkinan henti jantung, ya, itu harus segera ditangani atau dilakukan pemeriksaan kateter. Nah, kalau kita datang ke rumah sakit yang tidak tepat, yang tidak punya fasilitas untuk dilakukan kateterisasi, dan apabila kalau dia kondisinya tidak stabil, ya, perlu distabilkan, itu perlu dirawat di ruang ICU, ya. Ruang ICU yang mana, ya? Yang penuh dengan fasilitas, seperti dia punya intra-aortic balloon pump, yaitu IABP. Kadang-kadang pasien itu perlu support IABP. Nah, rumah sakit itu sangat menentukan, guys. Jadi perlu pemilihan rumah sakit. Makanya, guys, kalau kita punya keluarga atau orang tua atau anak yang sudah menderita sakit jantung, kita harus punya list, daftar rumah sakit yang mana yang harus kita hubungi pertama dan mempunyai fasilitas yang terbaik. Nah, pengobatan yang lain, guys, sebenarnya lebih sifatnya adalah prevention, ya, pencegahan penyakit serangan jantung tersebut. Seperti kita harus memberikan pengarahan mengenai psikologi, ya, jangan gampang cemas, gampang stres,
ya, happy ya, dan juga fisik olahraga ya. Ada teman saya yang sering kita tiap pagi olahraga pagi, jalan pagi, yang sudah berusia 75 tahun bahkan lebih. Mereka bersama kita jalan aerobik, jalan kaki sampai 1 jam dia bisa ya, dan tidak ada keluhan ya. Dan makan juga diet yang baik, saudara ya, teratur yang baik ya. Usahakan kurangi yang lemak jenuh atau trans fat ya. Porsinya kita bikin lebih kecil ya. Perbanyak porsinya yang mana, guys? Kita perbanyak porsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Dan juga perbanyak biji-bijian, guys, karena terbukti biji-bijian itu memperbaiki kolesterol kita, memperbaiki juga pembuluh darah kita, dan mencegah akan terjadinya proses-proses perburukan daripada kelainan-kelainan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Dan kalau kita ngomong olahraga juga ada dosisnya, guys ya. Jadi kita perlu tahu kondisi kita yang sebenarnya bagaimana. Dan selain itu ada memang pengobatan lain seperti pemasangan stent ya, apabila ada penyumbatan yang lebih dari 70% ya. Kalau penyumbatannya itu masih bisa dilakukan pasangan stent, biasanya dokter ahli jantung akan memasang stent. Nah, itu juga kalau sudah lebih dari 3 penyumbatan dan adanya faktor-faktor risiko yang berat dan juga ada penurunan dari fungsi jantung, kita bisa berikan operasi bypass yang diambil dari pembuluh-pembuluh dari kaki, dari lengan, arteri radialis, dan dari dada. Dan hasil dari operasi jantung itu juga baik, guys, bisa bertahan sampai 10 tahun. Mengenai usia yang tertinggi saya juga pernah operasi di atas 85 tahun, 90 tahun, dan hasilnya bagus, guys. Jadi usia tidak mempengaruhi. Nah, penyakit yang lain yang saat ini juga banyak adalah penyakit jantung katup, guys. Penyakit jantung katup yang sebagaimana seperti kita ketahui tadi saya sudah jelaskan, adanya suatu proses kalsifikasi degeneratif daripada pembuluh daripada jantung atau aorta, dan juga ada kalsifikasi daripada katup aorta. Ini yang perlu kita waspadai, karena adanya penebalan itu akan menyebabkan fungsi dari katup terganggu, dan fungsi katup terganggu akan menyebabkan adanya keluhan-keluhan seperti sesak nafas, bengkak di kaki ya, atau adanya gangguan irama jantung ya, atau bisa pingsan tiba-tiba ya karena aliran darah ke otak tidak baik, guys. Ya, selanjutnya kita ketahui bahwa kelainan katup ini juga ada yang lain seperti katup aorta, mitral, trikuspid. Ya, tetapi yang terbanyak adalah kelainan-kelainan pada katup aorta dan katup mitral. Ya, pada usia lanjut yang perlu diperhatikan adalah yang tadi, proses degeneratif. Selain itu ada proses lain seperti infeksi, demam rematik, dan lain-lain. Nah, ada juga kelainan kardiomiopati, walaupun tidak banyak tetapi ada, yaitu adalah kelainan pada otot jantung yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, bisa ada yang disebut dilated kardiomiopati, hipertrofi kardiomiopati, maupun restriktif kardiomiopati. Dan itu ada penata laksanaannya khusus, dan itu tidak selalu karena adanya hipertensi atau diabetes atau faktor-faktor resiko, tapi itu adalah bawaan daripada pasien tersebut dan akan menimbulkan satu kondisi gagal jantung yang bisa menyebabkan kematian. Dan yang berikutnya, penyakit jantung itu adalah hipertensi. Seperti kita ketahui adalah penyakit jantung yang tekanan darahnya melebihi dari normal, yaitu 135 pada orang yang normal ya, bisa di atas 140 atau diastoliknya di atas 95 atau 100. Nah, itu perlu. Ya, pada usia lanjut memang karena adanya perubahan dari compliance daripada arterinya juga kita harus hati-hati ya. Dan juga adanya penebalan dari pembuluh dan adanya peningkatan dari resistensi perifer juga kadang-kadang sulit untuk ditangani kontrol tekanan darah seperti pada usia muda, guys. Nah, makanya pengukurannya perlu kita lakukan dalam 3 posisi, bisa berbaring, duduk, ataupun berdiri ya, guys. Dan proses perubahan-perubahan itu penting sekali, guys ya. Jadi kita harus teliti dengan memberikan pengobatan yang sesuai.
Dan kita ketahui penurunan tekanan darah itu sangat bermanfaat, bisa menurunkan 40% angka kejadian stroke dan menurunkan angka miokard infark serangan jantung 25%, dan gagal jantung juga bisa turun 50% hanya dengan kita kontrol tekanan darah dengan baik, guys. Dan yang berikutnya adalah kita harus cek diabetes mellitus, kadar gula darah. Ya, kadar gula darah itu harus kita ukur rutin tiap 3 bulan untuk mengetahui apakah kita membawa penyakit diabetes mellitus. HbA1c di atas 5,8-5,7 itu sudah pre-diabetik. Apalagi kalau di atas 6, 7, 8 itu sudah pasti diabetes mellitus. Ya, guys, hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan pada usia lanjut. Ya, kita harus cek rutin, ya, kita harus hati-hati bahwa semuanya ini bisa tidak diketahui. Nah, timbul komplikasi, dan biasanya komplikasi itu mengakibatkan satu masalah besar, perlu dirawat di ICU lebih lama dan kadang-kadang memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang besar sekali. Ya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, guys, ya? Kalau kita lihat bahwa pada usia lanjut kita harus perhatikan adanya kelainan-kelainan seperti yang berikut, seperti aritmi kordis juga perlu kita perhatikan, ya, karena adanya yang biasanya irama jantung itu tersering adalah irama yang kita sebut atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu biasanya berisiko untuk terjadinya stroke 5 kali lipat, serangan jantung atau gagal jantung juga meningkat 3 kali, dan kematian meningkat 2 kali. Yang biasa kita sering temukan yaitu adanya aritmia kordis tadi adalah atrial fibrilasi, adanya blok, AV blok, ya, yang bisa menyebabkan kelainan, pasien bisa mengeluh, ya, dan juga penyakit jantung karena kelainan paru. Biasanya pada kondisi itu adanya kelainan paru kronis, ya, biasanya pasien yang menderita tersebut sudah sejak muda, biasanya perokok berat, ya, sejak muda. Walaupun dia sudah berhenti, tapi dia mempunyai gejala sisa. Nah, biasanya yang terjadi adalah gagal jantung kanan, yaitu yang terjadi dengan tanda-tanda adanya sesak nafas, asites, ya, ada cairan di perut, ada bengkak di kaki. Ya, penyakit jantung ini biasanya berhubungan dengan infeksi, ya, mungkin paru pasien mempunyai infeksi TBC, infeksi pneumonia pada masa-masa lalu, atau adanya polusi udara, ya, bisa menyebabkan gangguan dari paru-paru yang menimbulkan gangguan pada kelainan jantung, yaitu kita sebut col pulmonal. Ya, guys, pada usia lanjut hati-hati dengan kondisi paru. Kalau tidak ditangani dengan baik juga akan menimbulkan kelainan pada jantung. Demikian, guys, saya sudah membahas masalah-masalah jantung pada usia lanjut, para senior. Ya, saya tidak senang menyebutnya orang tua atau usia lanjut, tapi saya lebih senang menyebutnya dengan kata senior. Ya, jadi pencegahan kesehatan jantung yang pertama adalah kita harus rajin kontrol tekanan darah, menjaga tekanan darah selalu di bawah 130/90, menjaga kadar kolesterol kalau bisa. Kalau sudah pasien itu menderita penyakit jantung atau kolesterol tinggi atau hipertensi, diabetes, sebaiknya kolesterolnya, LDL-nya di bawah 100. Bahkan kalau dia sudah pasang stent atau bypass, LDL-nya di bawah 70. Dan HDL memang harus tinggi, pada wanita biasanya di atas 50, pada pria dia juga di atas 40, dan trigliserid harus di bawah 130. Dan yang berikutnya kontrol gula darah, seperti saya katakan tadi, HbA1c harus kurang dari 7%, dan setiap 2-3 bulan diulang. Konsumsi obat teratur, jangan takut makan obat, ya. Kontrol porsi makan, saya katakan tadi, coba kita mengurangi porsinya, yang lemak kita kurangi, yang perbanyak sayur, buah-buahan maupun biji-bijian, ya. Ikan baik, guys, ikan juga baik, boleh kita makan. Dan yang batasi ada yang lemak jenuh, ya, dan lemak trans, ya, atau trans fat, ya.
yang itu berbahaya, meningkatkan LDL. Dan batasi garam, guys. Garam itu penting juga. Ya, kita tahu bahwa garam itu sangat berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi, ya, retensi daripada cairan yang akan membuat tekanan darah juga meningkat. Dan biasanya garam itu dikonsumsi sekitar 2.300 mg per hari, ya sekitar 1 sendok teh. Ya sebaiknya kalau bisa tidak lebih dari itu atau mungkin kurang dari itu, sekitar 1.500 mg per hari. Ya, dan olahraga teratur, ya, menjaga berat badan yang sehat, yang ideal. Ya, kita melakukan latihan-latihan strength training, ya, aerobik, dan lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Dan ingat, berhenti merokok dan minum alkohol. Demikian guys, silakan subscribe, like, and share Royman BTKP Channel. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.